Selamat datang di channel Psikologi Otak. Di era digital ini, kemampuan komunikasi jadi kunci utama untuk masa depan anak-anak kita. Hari ini, kita akan bahas 3 keterampilan mengasuh dari Jefferson Fisher yang bisa bikin anak jadi komunikator hebat. Bukan cuma teori, tapi tips praktis yang bisa langsung dicoba di rumah. 3 skill ini fondasi penting biar anak tumbuh percaya diri, cerdas emosional, dan jago komunikasi. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Skill pertama. Membangun komunikasi yang sehat dan terbuka dengan anak adalah fondasi penting dalam pengasuhan. Ini melibatkan kemampuan untuk benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan, memahami perspektif mereka, dan menciptakan ruang di mana mereka merasa aman untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka. Salah satu aspek penting dari komunikasi yang sehat adalah mengizinkan anak untuk tidak setuju. Izinkan anak tidak setuju. Banyak orang tua takut anak jadi pembangkang, khawatir bahwa perbedaan pendapat akan merusak otoritas mereka, atau menyebabkan konflik yang tidak perlu. Padahal, mengizinkan anak untuk tidak setuju, justru membangun kepercayaan dan mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai pemikiran mereka dan memberi mereka ruang untuk menjadi diri mereka sendiri. Kalau anak selalu dipotong saat beda pendapat, atau pendapat mereka diabaikan, mereka jadi takut bicara, ragu pada diri sendiri, dan merasa tidak dihargai. Mereka mungkin mulai menyembunyikan perasaan mereka, atau menjadi pasif-agresif dalam perilaku mereka. Dengan memberi ruang untuk tidak setuju, kita ajarkan bahwa rumah adalah tempat aman untuk mengekspresikan perasaan, tempat di mana mereka bisa menjadi diri mereka sendiri, tanpa takut dihakimi atau ditolak. Anak yang didengar akan tumbuh lebih stabil dan kuat secara mental, karena mereka merasa dihargai dan didukung. Mereka belajar untuk menghargai diri mereka sendiri dan orang lain, dan mereka mengembangkan rasa percaya diri yang sehat. Saat anak bilang, "Aku nggak setuju, Ma," atau "Aku punya pendapat lain, Pa," dengarkan alasannya dengan pikiran terbuka, dan tanpa menghakimi. Cobalah untuk memahami dari mana mereka berasal, dan mengapa mereka merasa seperti itu. Proses ini penting, mereka belajar merangkai kata, menyusun argumen, dan merasa dihargai. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan untuk mengartikulasikan ide-ide mereka dengan jelas dan efektif. Tanyakan, kenapa kamu nggak setuju? Apa yang membuatmu berpikir begitu? Coba jelasin ke Mama. Atau, coba ceritakan lebih banyak tentang itu ke Papa. Ini latihan komunikasi dan empati yang sangat berharga, yang akan membantu mereka membangun hubungan yang sehat dengan orang lain sepanjang hidup mereka. Validasi emosi mereka, tunjukkan bahwa semua perasaan itu boleh diekspresikan dengan sehat, selama dilakukan dengan cara yang menghormati dan bertanggung jawab. Anak belajar menghadapi perbedaan pendapat tanpa merasa diserang atau terancam. Mereka belajar bahwa tidak apa-apa untuk tidak setuju, dan bahwa perbedaan pendapat dapat menjadi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Membiarkan anak tidak setuju bukan soal kalah atau menang, atau tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi membangun budaya keluarga yang menghargai setiap suara, di mana setiap anggota keluarga merasa didengar dan dihargai. Anak yang tahu mereka bisa jujur tanpa takut dihakimi akan lebih dekat dengan orang tua, dan mereka akan lebih mungkin untuk datang kepada Anda dengan masalah dan kekhawatiran mereka. Ini investasi jangka panjang untuk membentuk komunikator autentik, individu yang mampu mengekspresikan diri mereka dengan jujur dan efektif. Anak jadi berani menyuarakan pendapat dengan sopan dan percaya diri, karena mereka tahu bahwa suara mereka penting, dan bahwa mereka akan didengar. Kalau anak bilang nggak setuju, lihat itu sebagai kesempatan untuk terkoneksi lebih dalam, untuk memahami dunia mereka, dan untuk memperkuat ikatan Anda. Kita juga bisa belajar dari sudut pandang mereka yang polos, yang seringkali menawarkan wawasan baru dan perspektif yang menyegarkan. Dengan begitu, anak tumbuh jadi pribadi yang kuat dan terbuka, yang mampu berpikir kritis, berkomunikasi secara efektif, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Yuk, mulai biasakan mendengarkan dan menghargai pendapat anak. Karena dari situlah, kita menumbuhkan generasi yang berani, cerdas, dan penuh empati. Skill kedua, mari kita telaah lebih dalam tentang bagaimana kita membentuk karakter anak. Kebaikan itu pilihan, bukan transaksi. Ini adalah fondasi penting dalam mendidik anak yang berempati dan bertanggung jawab. Seringkali kita ajarkan anak berbuat baik supaya dibalas baik juga, seolah kebaikan adalah investasi yang harus kembali dengan keuntungan.
Padahal, kebaikan sejati adalah cerminan karakter, bukan alat tukar. Ia muncul dari dalam diri, dari nilai-nilai yang kita tanamkan, bukan dari harapan imbalan. Ajarkan anak memilih berbuat baik, bukan karena ada yang melihat atau mengharapkan, tapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, bahkan saat orang lain tidak baik. Ini adalah ujian sesungguhnya dari karakter yang kuat, bagaimana mereka merespons ketidakadilan atau kekasaran. Misal, saat anak diejek di sekolah, atau dikucilkan oleh teman-temannya. Ajak diskusi, menurut kamu, apa yang dilakukan orang baik di situasi ini? Bukan bagaimana kamu bisa membalas mereka, tapi bagaimana kamu bisa tetap menjadi dirimu yang terbaik. Anak belajar mereka punya kontrol atas respons, bahwa mereka tidak harus terpengaruh oleh tindakan orang lain. Mereka memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana mereka akan bereaksi. Bukan sekadar korban keadaan. Mereka adalah agen perubahan, yang mampu menciptakan dampak positif, bahkan dalam situasi yang sulit. Pilihan untuk tetap baik menunjukkan kekuatan karakter. Ini bukan tentang menjadi lemah atau mudah dimanfaatkan, tapi tentang memiliki keberanian untuk tetap berpegang pada nilai-nilai. Ini membangun kecerdasan emosional, kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain, dan kepercayaan diri dari dalam. Mereka tahu bahwa mereka mampu menghadapi tantangan dengan integritas. Anak yang bisa memilih respons baik akan merasa bangga pada dirinya sendiri. Bukan karena pujian dari orang lain, tapi karena mereka tahu mereka telah melakukan hal yang benar. Cara terbaik mengajarkan ini? Lewat contoh. Kita adalah model peran utama bagi anak-anak kita. Anak mengamati bagaimana kita bersikap pada orang lain, bagaimana kita memperlakukan orang yang kurang beruntung, bagaimana kita merespons kritik atau kemarahan, bahkan saat situasi sulit. Apakah kita tetap sabar dan penuh pengertian, atau kita terpancing emosi dan bertindak tidak baik? Tunjukkan bahwa kebaikan adalah prinsip, bukan strategi. Bahwa kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena itu adalah bagian dari siapa kita. Puji proses, bukan hanya hasil fokus pada usaha dan niat baik mereka, bukan hanya pada hasil akhirnya. Papa bangga kamu sabar sama adik, walau dia rewel. Bukan hanya, bagus kamu tidak memukul adikmu. Anak akan menginternalisasi bahwa menjadi baik adalah identitas yang membanggakan. Bahwa kebaikan adalah bagian dari diri mereka, bukan hanya tindakan sesaat. Ini membentuk karakter dan integritas yang kuat. Fondasi yang akan membawa mereka melewati berbagai tantangan dalam hidup. Ubah cara pandang dari melihat kebaikan sebagai sesuatu yang opsional, menjadi sesuatu yang fundamental. Kebaikan bukan alat tawar-menawar, tapi standar keluarga kita. Ini adalah nilai yang kita junjung tinggi, yang kita praktikkan setiap hari. Pilih kebaikan, bukan karena dunia selalu baik, karena sayangnya, dunia tidak selalu adil atau ramah. Tapi karena itu nilai yang kita pegang. Karena itulah kompas moral kita, yang membimbing kita dalam setiap keputusan. Dengan begitu, anak tumbuh jadi pribadi yang dihormati dan berintegritas. Bukan hanya karena prestasi mereka, tapi karena siapa mereka sebagai manusia. Jadikan kebaikan sebagai pilihan sadar setiap hari. Mulai dari hal-hal kecil, seperti membantu tetangga, tersenyum pada orang asing, atau mendengarkan teman yang sedang kesulitan. Kebaikan adalah investasi jangka panjang untuk dunia yang lebih baik. Skill ketiga, biarkan anak berdebat dengan batasan. Dorong mereka untuk menyampaikan pendapatnya, tapi tetap dalam koridor yang aman dan konstruktif. Debat sehat bukan teriak-teriak, melainkan sebuah proses tukar pikiran yang tenang dan terstruktur. Ini adalah kesempatan untuk saling mendengarkan dan memahami perspektif yang berbeda. Tapi diskusi dengan aturan main yang jelas. Aturan ini membantu menjaga agar perdebatan tetap fokus, sopan, dan produktif. Ini cara efektif melatih anak berpikir kritis. Mereka belajar menganalisis informasi, menyusun argumen, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang di tengah banjir informasi. Kemampuan berpikir kritis menjadi semakin penting di era digital ini, di mana anak-anak terus-menerus terpapar pada berbagai macam informasi, baik yang akurat maupun yang menyesatkan. Daripada bilang, pokoknya nggak boleh main game lebih dari 1 jam, yang terkesan otoriter dan tidak memberikan ruang bagi anak untuk berpendapat. Coba buka ruang diskusi, ciptakan suasana di mana anak merasa nyaman untuk berbicara dan menyampaikan pemikirannya. Menurut kamu gimana? Libatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Beri panggung untuk anak menyampaikan pendapat. Dengarkan dengan seksama apa yang mereka katakan, tanpa langsung menghakimi atau menyela.
Tapi tetap dengan aturan-aturan yang jelas dan disepakati bersama. Tidak boleh teriak, karena berteriak tidak menyelesaikan masalah, justru memperkeruh suasana. Tidak menyerang pribadi, fokus pada argumen, bukan pada karakter atau kepribadian orang lain. Dan harus ada alasan logis. Setiap pendapat harus didukung oleh bukti atau penalaran yang masuk akal. Tanyakan, kenapa kamu mau main lebih lama? Dorong mereka untuk menjelaskan alasan di balik keinginan mereka. Gali alasannya. Coba pahami perspektif mereka. Anak belajar bahwa pendapat harus didukung alasan, bukan sekadar keinginan atau emosi sesaat, bukan asal bicara. Mereka belajar untuk berpikir sebelum berbicara, dan menyampaikan pendapat dengan cara yang jelas dan terstruktur. Ini latihan berpikir kritis yang sangat berharga. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan mereka. Orang tua juga harus siap menerima bahwa anak mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Jika argumen anak masuk akal, jangan ragu untuk mengakui bahwa mereka mungkin benar. Tunjukkan bahwa di keluarga, kita menghargai pendapat semua orang. Logika dan penjelasan lebih penting dari otoritas. Kekuatan argumen lebih utama daripada sekadar posisi atau jabatan. Proses ini mengajarkan negosiasi dan kompromi. Mereka belajar bagaimana mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Anak belajar mencari jalan tengah, bukan hanya memaksakan kehendak sendiri. Skill penting untuk masa depan. Kemampuan bernegosiasi dan berkompromi akan sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Jadilah moderator, bukan hakim. Bantu mereka untuk tetap fokus pada topik, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Arahkan diskusi jika mulai emosional. Bantu mereka untuk mengelola emosi mereka, dan tetap tenang. Anggap ini gym untuk otak, sebuah latihan yang menguatkan kemampuan kognitif mereka. Makin sering dilatih, semakin terasah kemampuan mereka. Makin kuat kemampuan berpikir kritis dan komunikasinya. Mereka akan menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat mereka. Anak jadi problem solver yang handal, mampu menghadapi tantangan dengan lebih efektif, bukan sekadar penurut. Mereka akan menjadi individu yang mandiri dan mampu berpikir untuk diri mereka sendiri. Mulai dari hal kecil, dari percakapan sehari-hari, seperti memilih makan malam atau film bersama. Jadikan setiap kesempatan sebagai momen pembelajaran. Biarkan mereka berargumen menyampaikan pendapat mereka dengan cara yang sopan dan konstruktif, dalam koridor aturan yang disepakati. Pastikan bahwa semua orang memahami dan menghormati aturan tersebut. Hasilnya akan sangat positif dan bermanfaat bagi perkembangan anak. Anak tumbuh jadi pemimpin yang cerdas dan elegan. Mereka akan memiliki kemampuan untuk memimpin dengan efektif dan bijaksana. Pemimpin sejati bukan yang paling keras, bukan yang paling dominan, tapi yang paling kuat argumennya. Yang mampu meyakinkan orang lain dengan logika dan alasan yang masuk akal. Jadikan debat sehat sebagai budaya di rumah. Ciptakan lingkungan di mana semua orang merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat mereka, dan belajar dari satu sama lain. 3 keterampilan ini mengizinkan anak tidak setuju, memilih kebaikan dan debat sehat, adalah investasi besar untuk masa depan anak. Kita sedang membentuk komunikator hebat, problem solver, dan individu berintegritas. Mulailah dari langkah kecil, dengarkan anak, buka diskusi, dan beri ruang untuk berpendapat. Setiap usaha hari ini adalah benih kehebatan untuk masa depan mereka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau suka konten parenting seperti ini, klik like, comment, dan subscribe channel Psikologi Otak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat untuk keluarga hebat di rumah.